Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah baterai bekas laptop yang sudah tidak terpakai. Daripada disimpan sia-sia, mending kita coba manfaatkan jadikan alat yang berguna. Karena di sini itu barang bekas sangatlah bermanfaat ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lepaskan di bagian baterai dengan PCB. Oke, untuk videonya akan saya skip supaya tidak lama ya. Nah, untuk bagian dalam ini di bagian baterai ini adalah sisi positif karena di sini tidak ada lambangnya ya. Dan ini sisi negatif. Oke, jadi keempat-empatnya kita samakan seperti ini ya. Di bagian sisi positif dan negatifnya kita jadikan sama. Oke, keempat-empatnya. Dan selanjutnya kita akan kasih isolasi. Nah, untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya, diisolasi semuanya. Nah, di bagian sini tadi itu kan tidak ada lambang positif negatifnya ya. Di bagian positif kan yang ini dan negatif yang ini. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, saya mempunyai alat di sini kemarin sudah saya buat juga. Nah, di bagian lampu ini untuk pengecekan sebagai pengganti tester avometer ya. Kalau misalkan kabelnya itu terpasang dengan benar, lampu isi 3 itu menyala. Oke, jadi ada di videonya yang kemarin. Jadi benar yang atas ini adalah positif dan yang bawah adalah negatif. Jadi kalau misalkan ini terbalik, maka lampu yang hijau akan menyala yang satu warna. Ini saya contohkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk selanjutnya, teman-teman siapkan sebuah kabel untuk mengonekkan di bagian baterai yang positif. Jadi di bagian baterai yang positif kita jadikan satu. Oke, kita akan jadikan satu seperti itu nanti ya. Kita akan kasih jeda supaya lebih aman. Oke, sudah cukup, ada 4 potong. Oh iya, sebelum penyolderan ini usahakan di bagian baterai itu kasih timah dulu ya, supaya lebih enak untuk penyolderannya. Oke, gabungkan semuanya ya, jangan sampai ada yang tidak terkonek dengan baik. Usahakan terhubung dengan baik. Karena ini sangat penting sekali nantinya ya. Oke, tinggal satu, kurang panjang ini. Jaluk diolor. Nah, ini udah cukup. Oke, selesai. Nah, jadi kurang lebih untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan untuk bagian belakang di bagian yang negatif juga kita jadikan satu. Oke, kan saya skip. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Di bagian negatifnya. Oke, untuk kabelnya akan saya masukkan dulu dalam isolasi ya. Nah, oke, lanjut. Kita akan coba tes ulang lagi ya, apakah sudah terhubung dengan baik. Oke, sudah terhubung dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan sebuah modul power bank. Nah, ini untuk harga modul power bank seperti ini
itu kurang lebih di kisaran 4 ribuan ya, untuk sebuah modul power bank yang seperti ini. Dan untuk pemasangannya sudah tertera di situ, ada B- dan B+ atau negatif dan positif. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pemasangannya. Aduh, ini untuk kabelnya keliru. Seharusnya di bagian sini ya. Oke, kabelnya akan saya copot dulu. Bagian hitam kita akan pindahkan. Slobong no meneng. Nah, wis. Nah, oke, kita akan pasang seperti ini nanti. Kita lanjutkan ke penyolderannya. Jadi di bagian positif dari modul power bank kita pasang ke positif baterai. Sesuaikan ya, nanti supaya lebih rapi saja sih sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya di bagian yang B- dan baterai negatif. Ntar kita ukur dulu supaya tidak terlalu panjang ya untuk kelebihan kabelnya. Jadi alat yang kita buat ini nantinya ada dua ya, dua fungsi ya ada di sini nanti. Jadi teman-teman jangan skip ya untuk nontonnya supaya nanti paham, tidak diulang-ulang untuk menonton. Nah, oke, lanjut tak solder sih. Alah, copot. Butuh tiupan nih kepanasan ya. Nah, setelah terhubung dengan baik seperti ini, selanjutnya teman-teman kasih tambahan solasi supaya tidak copot ya nantinya. Oke, akan saya skip untuk videonya ya. Nah, setelah isolasi kurang lebih seperti ini ya untuk hasil akhirnya. Untuk selanjutnya siapkan sebuah stop kontak yang seperti ini, stop kontak mini. Ini untuk harganya itu kurang lebih 2 ribuan ya. Kita pasang di bagian bemin yang berlambang bemin atau kabel yang warna hitam tadi. Oke, ini sudah jelas. Oke, kita pasang satu seperti ini. Langsung kita solder di sini ya. Jadi di bagian PCB-nya kita konekkan seperti ini untuk memperkuat di bagian saklar. Oke, sudah tertancap. Nah, untuk selanjutnya siapkan juga kabel warna hitam. Nanti mau kabel iki. Kita pasang di bagian sini ya, di bagian pin saklar yang satunya. Oke, kita pasang di sini. Selesai. Untuk selanjutnya di bagian kabel kita rapikan menuju ke depan. Di bagian baterai plus. Jadi kita selempitkan dari sini. Kok selempitkan sih? Selobongkan. Masukkan dari sini. Oke. Nah, wes sudah jadi. Untuk selanjutnya, rangkaian sudah jadi, kita siapkan sebuah lampu HPL yang seperti ini. Nah, ini untuk harganya kurang lebih di kisaran 4 ribuan ya, 4 ribuan sampai 5 ribuan. Oke, di bagian lampu HPL seperti ini itu ada lambang positifnya, itu ada dua ya untuk lambangnya, negatifnya juga ada dua. Tapi yang kita fokuskan di sini cuma ambil di bagian positif dan negatif. Terserah mau pilih yang mana ya. Ini kurang jelas ini. Nah, ini bagian positif, ini berarti negatif. Yang ini negatif berarti yang sebelah sini positif. Oke, jadi kita bebas ya pilih ambilnya. Yang penting pada intinya ambil satu positif dan juga ambil satu negatif.
Saya ambil dari sini. Oke, ini yang negatif. Dan saya ambil yang bagian sini yang positif. Oke, langsung kita pasang di bagian sini ya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga lem bakar di bagian belakangnya. Jadi tinggal panaskan saja ya. Alah, coba. Butuh kesabaran nih. Oke, untuk pemasangannya disesuaikan dengan kabel supaya rapi. Yang dari saklar tadi, kabel warna hitam kita pasang ke negatif dari lampu HPL. Atau berlambangkan min dari lampu HPL ya. Dan di bagian lampu HPL yang lambang plus, kita langsung konekkan ke baterai. Nah, itu tadi kan ada solderan ya, bekas baterai. Jadi kita langsung gabungkan saja ya. Oke, langsung tak potong sih untuk bagian kabelnya. Jadi baterai bekas laptop itu berfungsi sebagai ini. Nah, ini sangat terang sekali ya. Ini berfungsi untuk lampu emergensi. Oke, kita akan matikan dulu di bagian lampu. Bisa teman-teman lihat di bagian sini ya. Ini sangatlah terang sekali. Kalau bagi saya, teman-teman buat seperti ini nggak akan kecewa. Oke, bisa kita lihat di sini, lihat bersama itu sangat terang sekali ya, padahal itu gelap gulita. Nah, oke. Jadi ini juga berfungsi ya, kalau misalkan ada pemadam lampu di rumah kita, kita jadikan seperti ini. Dari barang bekas bisa bermanfaat dan berguna untuk di rumah ya. Dan manfaat yang kedua, kita di sini bisa juga untuk jadikan power bank. Oke, kita akan contohkan ya di sini supaya teman-teman kita tahu bahwasanya barang bekas itu memanglah bermanfaat kalau bisa kita memanfaatkannya ya. Oke, kita langsung coba tes apakah ini berhasil. Nah, mantap sekali kan teman-teman. Jadi alat ini selain berfungsi untuk mengecas sebuah HP, juga bisa menyalakan lampu seperti ini. Kalau misalkan di rumah kita ada pemadaman, jadi kita nggak usah bingung-bingung cari penerangan apa, kita cukup buat yang seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan juga ya. Ini untuk kabel yang kok kabel sih, untuk baterai yang seperti ini banyak sekali dijual ya di online shop. Itu untuk kodenya itu 1650 ya, kalau nggak salah 1650. Nah, kalau misalkan baterainya habis, untuk lampu indikator ini saat pengecasan ya, jadi indikatornya itu menyala seperti ini. Oke, beda dengan untuk pengecasan baterai. Kalau pengecasan baterai itu indikatornya itu berkedip ya. Kita contohkan seperti ini. Kalau misalkan baterainya habis, kita langsung tancapkan ke kepalaan dari cas HP. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk kepalaan cas HP seperti ini. Jadi fungsinya sama, anggap saja kita lagi mengecas HP. Dan di bagian modul tadi, dari modul power bank itu juga ada konektor yang sama dengan HP. Nah, oke, lampu indikator itu berkedip ya kalau misalkan saat pengecasan baterai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dari barang bekas menjadi lampu emergensi dan juga berfungsi sebagai power bank. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa di-subscribe ya dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, jika ada pertanyaan langsung saja komen di bawah video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.